Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Bagi Qin Yu pelat judul ini masih sangat penting. Untuk itu akan memungkinkan dia melanjutkan pelatihannya di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Kedua itu adalah tanda identitasnya. Ini akan memungkinkan Qin Yu untuk melakukan perjalanan tentang alam bintang gelap lebih mudah. Penatua Ziqiao mengeluarkan pilar kristal berbentuk prisma segitiga. Pilar kristal itu mulai memancarkan cahaya berkabut yang menutupi Qin Yu. Tuan Liu Xing, Anda belum mendapatkan pelat gelar tingkat Kaisar. Penatua Ziqiao memandang Qin Yu dengan kaget. Menurut aturan saat memberikan pelat judul tingkat Kaisar baru, pelat lama harus dikembalikan. Qin Yu telah melihat informasi di slip biok dan tahu tentang masalah ini. Dia menjelaskan, aku belum pernah berlatih bintang gelap sebelumnya. Jadi itu masalahnya. Penatua Ziqiao mengangguk sambil tersenyum. Namun dia masih sedikit terkejut. Segera setelah itu Penatua Ziqiao mengeluarkan pelat judul yang tampak seperti konstruksi kristal bintang dan menyerahkannya kepada Qin Yu. Yang mulia, ini adalah pelat gelar tingkat Kaisar bintang 14. Yang mulia dapat meneteskan darah Anda untuk menjadi pemiliknya. Qin Yu menerima pelat judul. Di bagian depan pelat judul ada kata Kaisar. Di bagian belakang pelat judul ada kata 14. Setelah Qin Yu meneteskan darahnya ke atasnya dan menjadi tuannya. Penatua Ziqiao, selamat tinggal, kata Qin Yu, dan kemudian dia langsung pergi melalui pintu masuk. Semua orang yang berdiri di sekitar, segera meludahi jalan yang terbuka untuknya. Mereka menyaksikan Qin Yu melanjutkan menuju gedung tingkat Kaisar bintang 15. Karena tidak dapat menahan diri, orang-orang ini mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Di salah satu dari 3 planet suci besar dari alam bintang gelap bintang hukuman emas. Ketika Qin Yu sedang berlatih di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14, hukuman emas Lord yang baru telah naik tahta dan sepenuhnya membuatnya terbuka untuk umum. Pada saat ini Raja Hukuman Emas dan sekelompok orang berkumpul di aula utama Sekte Hukuman Emas. Raja Hukuman Emas duduk di kursi pemilik, sedangkan 6 orang duduk di kursi tamu. Saat ini satu orang berdiri. Dengan hormat dia melaporkan, Yang mulia, berita telah tiba dari planet suci ujian. 2 raja yang telah memasuki bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14 sejak saat itu salah satunya telah kembali keluar. Itu adalah Tuan Liu Xing. Liu Xing dia saat ini adalah anggota Deep Mulberry Star. Di masa lalu dia adalah pembudidaya antar bintang yang tidak dikenal, kata Gold Punishment Lord dengan acuh tak acuh. Nama Tuan Hukuman Emas yang baru diangkat adalah Xing Yuan. Dia awalnya juga seorang pembudidaya antar bintang yang tidak diketahui. Kemudian dia keluar dari bintang gelap tingkat Kaisar bintang 18, dan dengan kekuatannya yang luar biasa tidak diragukan lagi menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Hukuman Emas Tuan Xing Yuan melanjutkan. Menurut informasi yang dikirim Wen Feng, kekuatan Liu Xing ini seharusnya tidak lebih lemah dari Wen Feng. Kalau begitu mengapa Liu Xing ini memasuki bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14 untuk berlatih? Menurutku kekuatan Liu Xing berada di level Kaisar bintang 15. Menurut informasi Liu Xing ini tidak pernah menjalani pelatihan di bintang gelap. Mungkin dia tidak percaya diri, dengan demikian memutuskan untuk berlatih di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 14 untuk jangka waktu tertentu, sebelum memasuki bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Kata seorang pria tua berjanggut putih sambil tersenyum. Hukuman Emas Lord Xing Yuan mengangguk dan tersenyum. Itu masuk akal, untuk Liu Xing yang memiliki kekuatan seperti itu, tampaknya dia akan menjadi kandidat untuk Gold Punishment Lord berikutnya. Sebuah hawa dingin datang dari kursi di sebelah kiri Gold Punishment Lord. Itu adalah pria parubaya yang tampak dingin.
Hukuman emas. Lord Xing Yuan tersenyum ringan dan berkata, "Wakil Sekte Guru, Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Karena dia telah mencapai level Kaisar Bintang 15, dia akan dianggap sebagai calon tuan hukuman emas berikutnya. Namun dengan kekuatan level Kaisar Bintang 17 Anda, apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk mengkhawatirkannya? Tak satu pun dari kita tahu kapan kesengsaraan ilahi kita mungkin tiba. Setelah kita melewati kesengsaraan ilahi, posisi penguasa hukuman emas masih akan menjadi sesuatu yang harus diperebutkan oleh Liu Xing, Wen Feng dan mereka." Pria paruh-baya yang tampak dingin itu mengangguk. Pria ini adalah salah satu dari 3 wakil sekte master dari sekte hukuman emas. Dia adalah ahli tingkat Kaisar Bintang 17, dengan kekuatan hanya kedua setelah hukuman emas Lord Xing Yuan. Angin sepoi-sepoi melewatinya. Cabang lunak yang tak terhitung jumlahnya dari pohon besar melayang bersama angin. Sambil minum anggur, Qin Yu melihat melalui jendela dan melihat pemandangan di luar. Pemandangan di planet suci ujian sangat layak. Ketika Qin Yu keluar dari bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14, dia tidak segera melanjutkan pelatihannya. Sebagai gantinya dia memutuskan untuk makan dan minum terlebih dahulu di restoran lantai pertama dari gedung tingkat Kaisar Bintang 15, dan kemudian pergi ke bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 15 nanti. Lingkungan meja Qin Yu sangat kosong. Meskipun ada beberapa ratus orang di restoran makan dan minum, semuanya mengambil inisiatif sendiri untuk menjauhkan diri dari Qin Yu. Ini adalah penghormatan mereka terhadap yang kuat. Itu Tuan Liu Xing, kau melihatnya. Dia orang yang ada di samping jendela. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Liu Xing hanya berlatih sedikit lebih dari 100 tahun di bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 14 sebelum keluar. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Seorang botak membual dengan suara rendah. Mungkinkah Tuan Liu Xing sangat kuat untuk memulai? Seorang pemuda di samping si botak berkata. Belum tentu, si botak berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan suara rendah. Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Liu Xing untuk mencapai bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 16. Bahkan jika dia seorang jenius, itu masih membutuhkan setidaknya 10.000 tahun, seseorang berkata. Si botak tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertaruh jika itu akan memakan waktu kurang atau lebih dari 10.000 tahun, bagi Tuan Liu Xing untuk mencapai tingkat Kaisar Bintang 16. Baiklah, siapa yang akan menjadi bangkir? Tenang, Yang Mulia telah berdiri." Melihat Qin Yu berdiri, seluruh longer restoran menjadi sunyi. Qin Yu tersenyum dan kemudian berjalan menuju pelayan. "Saya ingin membayar tagihan saya." Pelayan itu memandang Qin Yu dengan mata penuh kekaguman. Tuan Liu Xing tidak perlu membayar apapun. Karena Yang Mulia berencana untuk memasuki bintang gelap tingkat Kaisar Bintang 15, Anda juga berhak makan di sini secara gratis. Kupikir aku memenuhi syarat untuk makan di sini secara gratis setelah aku mendapatkan plat gelar level Kaisar Bintang 15. Qin Yu bingung. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Elder telah mengatakan bahwa tidak perlu. Dia yakin bahwa Anda memiliki kekuatan Kaisar Bintang 15. Berapa banyak yang berani memasukinya tanpa kepercayaan diri yang cukup? Jika seseorang masuk tanpa keyakinan yang cukup, maka itu secara harfiah tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Akhirnya Qin Yu keluar dari ruang restoran dan berjalan ke ruang masuk utama tempat arai penyampaian antar bintang berdiri. Seorang pria paruh-baya yang duduk bersila di samping arai menyampaikan berdiri. Dia berjalan ke Qin Yu dan berkata dengan hormat, "Tuan Liu Xing, saya adalah tetua yang bertanggung jawab atas urusan di sini. Anda dapat memulai arai penyampaian di bintang 15 tingkat Kaisar Bintang Gelap." Kali ini Qin Yu tidak dalam keadaan menyesal seperti terakhir kali. Segera setelah dia dipindahkan, dia hanya merasakan sedikit tekanan yang menyebabkan dia tenggelam. Tekanan gravitasi yang familiar sekali lagi kembali.
Sebenarnya ada orang lain di planet ini. Kekuatan jiwa Qin Yu dengan jelas merasakan bahwa ada seorang wanita yang terletak sekitar 20 mil jauhnya dari tempat dia berdiri. Dia dari White Profound Sect. Qin Yu bisa dengan jelas merasakan aura dingin yang memancar dari wanita itu. Bagi seorang wanita untuk menjadi sekuat ini benar-benar kesempatan yang langka. Qin Yu memuji dalam hatinya. Qin Yu tidak repot-repot membuang waktu, segera ia mengerahkan penghalang gravitasi dan meningkatkan berat badannya 1 kali lipat. Qin Yu tiba-tiba teringat sesuatu. Ada yang salah, gravitasi dari bintang gelap tingkat Kaisar 18 ini meningkat secara bertahap dan sesuai dengan toleransi dari tingkat Kaisar bintang 1 ke tingkat Kaisar bintang 18. Namun karena memang begitu seharusnya, hanya ada satu kebutuhan untuk bintang gelap. Seseorang hanya perlu berlatih di bintang gelap pertama dan kemudian meningkatkan tekanan pada dirinya sendiri melalui penghalang gravitasi. Para senior dari alam bintang gelap ini, mengapa mereka melalui semua kesulitan untuk menemukan 18 bintang gelap tingkat Kaisar? Qin Yu menemukan dirinya sedikit tidak dapat memahami alasannya. Lupakan saja, aku tidak akan repot-repot lagi. Dia telah memutuskan untuk hanya berlatih di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15 ini, dan terus menambah beban pada dirinya sendiri. Dia tidak perlu pergi ke bintang gelap lainnya. Latihan. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu dia memulai perjalanan pelatihannya yang panjang. Qin Yu juga hanya dapat mengumpulkan kekuatannya melalui kesepian yang ekstrim. Di bintang gelap ini Qin Yu memulai pelatihan soliternya. Setelah 800 tahun, hanya celana pendek, dengan tubuh bagian atas telanjang Qin Yu sedang melakukan handstand. 10 jari tangannya seperti pohon saat mereka dengan kuat meraih tanah. Dia menopang seluruh berat tubuhnya dengan 10 jarinya. Pada saat ini Qin Yu juga menambahkan 4 kali berat tubuhnya untuk dirinya sendiri melalui teknik penghalang gravitasi. Selanjutnya ini semua dilakukan pada bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Qin Yu jelas mengerti bahwa kedua tangannya adalah senjata paling efektif di masa depan. Karena itu dia harus sangat mementingkan untuk meredam jari-jarinya. Apakah artefak ilahi kualitas tinggi benar-benar batasnya? Saat Qin Yu sedang berlatih, dia juga merenungkan dalam pikirannya. Apakah tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah adalah batasnya? Tepat pada saat ini Qin Yu mulai mengerutkan kening. Segera setelah itu wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Setelah bertahun-tahun level ranah jiwaku akhirnya mencapai batas. Qin Yu segera menghentikan pelatihan dan duduk di tanah bersila. Dalam pikirannya yang tak terbatas jiwa Qin Yu berguling-guling tanpa henti kental seperti cairan. Pada saat yang sama cahaya keemasan yang tajam sesekali akan keluar dari cairan kental. Menurut 3 jiwa 9 pemurnian, ketika jiwa telah mencapai batas tahap kepuasan, itu akan dapat berubah menjadi esensi. Sesosok muncul di benak Qin Yu. Penampilan orang ini persis sama dengan Qin Yu. Orang ini sedang duduk di sana dengan posisi bersila. Dia mengeksekusi 108 teknik segel tangan Three Souls Nine Refinements dengan kedua tangannya dengan kecepatan kilat. Ketika Qin Yu mulai mengeksekusi segel tangan pertama, jiwanya mulai mengalir seperti raksa. Saat segel tangan terus dieksekusi, kecepatan aliran seperti Quicksilver tumbuh semakin cepat. Ketika dia mengeksekusi segel tangan terakhir, pikirannya yang tak terbatas mulai bergetar. Sosok yang duduk di sana bersila tiba-tiba membuka matanya. Matanya cerah seperti obor. Bersatu. Dalam pikirannya yang gemetar, sinar cahaya keemasan tiba-tiba mulai bersinar. Segera seluruh otaknya berhenti bergetar. Ini kembali ke kedamaian dari sebelumnya. Jelas orang bisa melihat, pelet emas melingkar berputar-putar di pikiran Qin Yu. Justru jiwa yang telah mencapai tahap memuaskan. Apakah ini jiwa dewa biasa? Qin Yu melihat bahwa kecemerlangan yang dalam itu adalah pelet emas bundar di dantiannya. Pelet emas bundar itu sangat mempesona.
Tiba-tiba lampu hijau yang lebih menakjubkan bersinar dari lokasi lain. Segera lampu hijau menutupi cahaya keemasan. Pikiran Qin Yu telah berubah menjadi hijau sepenuhnya. Adapun benda yang memancarkan cahaya hijau dalam jumlah tak berujung. Air mata meteorik. Qin Yu kaget. Tiba-tiba air mata meteorik mulai memancarkan sinar 7 warna. Kecemerlangan 7 warna itu langsung ditembakkan ke pelet jiwa emas Qin Yu. Pada saat ini, sejumlah besar informasi telah masuk ke dalam pikiran Qin Yu. Ini adalah, Qin Yu segera tertarik. Segera setelah itu dia terus duduk bersila di bintang gelap. Tanpa bergerak Qin Yu memulai masa budidaya terpanjang yang pernah dia jalani sejak dia lahir sampai sekarang. Air mata meteorik yang memancarkan cahaya hijau dalam jumlah tak berujung di pikiran Qin Yu sangat menyilaukan. Lampu hijau menutupi segalanya. Air mata meteorik saat ini memancarkan kecemerlangan 7 warna ke dalam pelet jiwa emas Qin Yu. Saat 7 kecemerlangan berwarna masuk ke dalam pelet jiwa emas Qin Yu, air mata meteorik mulai berkurang ukurannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika pelet jiwa emas Qin Yu menyerap 7 kecemerlangan berwarna, kesadaran Qin Yu telah memasuki pengaturan tertentu. Pada saat ini Qin Yu tampaknya telah berubah menjadi setetes air laut. Dia terhubung dengan jumlah air laut yang tak terbatas, dan mengalami luasnya kedamaian lautan kemarahan pada saat gelombang besar melonjak. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Qin Yu bahkan percaya bahwa dia memang tetesan air. Tiba-tiba lautan menghilang. Qin Yu telah memasuki kondisi vegetatif. Dia dikelilingi oleh semua jenis bunga dan tumbuhan. Mereka banyak dan beragam. Adapun Qin Yu kali ini, dia hanyalah rumput biasa di antara mereka. Saat dia menjalani siklus, Qin Yu tiba-tiba merasakan bahwa lingkungannya sekali lagi mengalami perubahan. Lingkungannya telah berubah menjadi kehampaan. Itu adalah luar angkasa. Qin Yu bisa melihat benda langit jauh dari matahari, planet tak berpenghuni. Semua benda langit ini selamanya mengambang di ruang kosmik. Seolah-olah mereka tidak akan pernah berubah. Kadang-kadang Qin Yu akan menjadi salah satu senjata yang tak terhitung jumlahnya. Kadang-kadang Qin Yu akan menjadi setitik debu di udara. Kadang-kadang Qin Yu akan memasuki kehampaan yang tak ada habisnya. Kadang-kadang Qin Yu akan memasuki lautan api yang tak terbatas. Saat ia mengalami pengalaman misterius satu demi satu, Qin Yu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Setelah beberapa tahun berlalu, sebuah suara terdengar. "Nak, ini yang aku tinggalkan sebelum kematianku. Di dalamnya terkandung pemahaman saya terhadap ruang kosmik. Berusahalah sebaik mungkin untuk memahami sebanyak yang Anda bisa. Saya Zuo Qiumei tidak pernah menerima seorang murid dalam hidup saya. Anda bisa dianggap sebagai murid tunggal saya. Namun Anda harus ingat sebelum Anda dapat memahami semua yang telah saya sampaikan kepada Anda, jangan berbicara tentang nama saya kepada orang lain. Murid saya harap Anda dapat menikmati hidup yang lebih rileks dan lebih bahagia daripada hidup saya." Suara lembut itu telah menyebabkan pikiran Qin Yu memasuki keadaan hipnosis. "Ibu," dalam ketidakjelasannya Qin Yu tampaknya telah mendengar suara ibunya. Ketenangan semacam itu sangat nyaman baginya. Dia berharap suara itu tidak akan pernah berhenti. Namun suara itu menghilang hanya dalam beberapa saat. Saat suara itu menghilang, Qin Yu menjadi sadar lagi dalam waktu singkat. "Apakah Zuo Qiumei ini yang memberikan air mata meteorik kepadaku?" Qin Yu tumbuh agak memahami apa yang telah terjadi. Berdasarkan apa yang dikatakan Zuo Qiumei, dia tampaknya sudah mati. Untuk alasan yang tidak diketahui, setelah mengetahui bahwa Zuo Qiumei ini telah meninggal, Qin Yu tiba-tiba memiliki perasaan menyakitkan di hatinya. Qin Yu masih ingat dengan jelas suara terakhir dari Zuo Qiumei. Qin Yu tidak bisa mengerti sama sekali. Dia yang memiliki suara seperti itu, yang bahkan bisa membuat jiwa seseorang memasuki keadaan tenang, siapa yang mau membunuhnya? Pemahaman tentang ruang kosmik.
Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam jiwanya ada beberapa hal yang mirip dengan yang paling kuno dan asal mula alam semesta. Mereka adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh wanita bernama Zuo Qiumei ini untuknya. Aku akan membiarkan tubuhku secara alami melanjutkan pelatihannya, dengan 9 langkah tubuh emas gelap dan teknik bela diri sekte hukuman emas. Kesadaran Qin Yu masuk ke dalam 7 cahaya berwarna yang mempesona dalam jiwanya. Dalam pikiran Qin Yu, air mata meteorik telah berhenti menembakkan 7 pancaran berwarna. Air mata meteorik saat ini, jika dibandingkan sebelumnya ukurannya lebih kecil. Sebelumnya ketika Qin Yu mengalami semua adegan itu, waktu tampaknya sangat lama, namun hanya beberapa hari yang benar-benar berlalu. Air mata meteorik yang menjadi ukuran lebih kecil sekali lagi menyatu dengan pelet jiwa emas Qin Yu. Adapun Qin Yu, dia saat ini menenggelamkan kesadarannya ke kedalaman 7 cahaya berwarna itu. Dia menghargai pemahaman yang ditinggalkan Zuo Qiumei untuknya. Ini adalah hal paling berharga yang ditinggalkan Zuo Qiumei dengan bantuan air mata meteorik. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Qin Yu untuk memahami hal-hal ini. Qin Yu duduk bersila di bintang gelap. 27.000 segel dan pola bergabung dengan kedalaman tulang dan otot Qin Yu. Mereka tak henti-hentinya menyerap energi elemental spirit dan melemahkan tulang dan otot Qin Yu. Adapun teknik bela diri dari sekte hukuman emas, itu juga digunakan terus-menerus dan menyerap energi atribut emas dalam jumlah tak terbatas ke dalam tubuh Qin Yu. Waktu berlalu, Qin Yu di kedalaman pelatihannya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sama sekali. Di dalam alam Jianglan, di atas gunung bersalju, Hou Fei, Hei Yu dan Wulan saat ini sedang bersama. Hou Fei mengenakan pakaian emas. Matanya yang berapi-api berkedip dengan rasa tidak berdaya. Berdiri di samping Hou Fei adalah Hei Yu yang berpakaian serba putih dengan ekspresi serius. Adapun Wulan, dia duduk di samping dan minum anggur. Monyet, ada apa dengan kakak kali ini? Bahkan dengan menggunakan transmisi suara pikiran, kakak masih tidak menanggapi. Alis Hei Yu berkerut, pelatihan Qin Yu kali ini benar-benar terlalu lama. Sudah sangat lama, bahkan Hou Fei dan Hei Yu menjadi khawatir. Hei Yu dan Qin Yu adalah saudara yang tumbuh bersama. Jadi ada semacam hubungan khusus di antara mereka. Antara Hei Yu dan Qin Yu mereka bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengirim transmisi suara. Sebaliknya hanya dengan niat pikiran mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Wulan tersenyum ringan dan berkata, transmisi suara pikiran hanya akan terdengar dalam roh sejati seseorang. Terus spirit apakah itu? Hou Fei memandang Wulan dengan bingung. Wulan menjelaskan sambil tersenyum. Oh, aku sudah melupakannya. Roh sejati ini sama dengan kesadaran yang Anda semua tahu. Biasanya kesadaran seseorang akan dapat menerima komunikasi yang datang padanya. Karena bahkan transmisi suara kesadaran Anda tidak diterima olehnya, tampaknya Qin Yu telah memasuki pelatihan tingkat dalam, di mana bahkan kesadarannya terbenam. Pelatihan tingkat dalam. Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Seberapa dalam itu, bahkan transmisi suara pikiran tidak berfungsi. Ini benar-benar terlalu mencengangkan. Yang paling penting adalah kakak laki-laki sudah berlatih selama 20.000 tahun. Tidak hanya 2.000 tahun telah berlalu di luar, namun berlatih selama 2.000 tahun, bukankah itu terlalu lama? Kata Hou Fei dengan cemas. Wulan tertawa saat dia memarahi. Apa yang anak nakal sepertimu tahu? Pelatihan tingkat dalam semacam ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Biasanya ketika seseorang berlatih, seseorang akan melatih tubuhnya dari kekuatan jiwa baru lahir seseorang. Apalagi transmisi suara kesadaran, bahkan transmisi suara melalui kesadaran iblis akan bisa membangunkannya. Pelatihan tingkat dalam semacam ini bukanlah pelatihan tubuh atau energi seseorang. Sebaliknya itu adalah pelatihan keadaan keberadaan.
Itu adalah pencapaian pemahaman tentang ruang kosmik. Itu adalah pelatihan tingkat paling dasar dan paling dalam. Itu adalah sesuatu yang tidak akan datang bahkan jika saya mencarinya. Sebaiknya Anda berdua tidak bosan dan secara acak mengirimkan transmisi suara pikiran ke kakak Anda. Saya berharap kakak laki-laki Anda terus berlatih seperti ini selama beberapa puluh ribu tahun lagi. Mendengar perkataan Wulan, Hou Fei dan Hei Yu hanya bisa tersenyum. Untuk kakak yang memiliki keberuntungan seperti itu, kami secara alami bahagia untuknya. Hanya saja Monkeys dan jiwaku telah mencapai level 9 Demon Emperor. Kekuatan kami juga telah mencapai batas level 8 Demon Emperor. Jika bukan karena kita membatasi diri kita sendiri, kita pasti sudah mencapai level Kaisar Iblis level 9, kata Hei Yu tanpa daya. Pelatihan selama 20.000 tahun jiwa Hou Fei dan Hei Yu sama-sama telah mencapai level 9 tingkat Kaisar Iblis. Dalam hal kekuatan, seandainya mereka tidak menekan diri mereka sendiri, mereka juga akan mencapai level Kaisar Iblis level 9. Hou Fei mengosongkan bibirnya dan berkata, setelah seseorang memasuki Kaisar Iblis level 9, sangat mungkin baginya untuk menghadapi kesengsaraan ilahi. Meskipun sangat sulit untuk mengatakan kapan kesengsaraan ilahi akan tiba, agar tidak naik ke alam ilahi terlalu dini kami berdua hanya bisa menekan kekuatan kami. Hei Yu juga mengangguk. Wulan yang berdiri di samping berkata tanpa daya. Kalian berdua bocah, kecepatan kultivasi kalian sangat cepat. Saya di sisi lain ingin mencapai level 9 Kaisar Iblis sebelumnya, tetapi tidak dapat melakukan itu. Itu juga berlaku untuk Yeku dan Wuxu. Mereka telah bekerja sangat keras dalam pelatihan mereka beberapa tahun terakhir ini. Hou Fei dan Hei Yu sama-sama tersenyum meminta maaf. Kecepatan kemajuan mereka berdua menyebabkan guncangan luar biasa bagi Yeku dan Ao Wuxu. Ao Wuxu yang dingin dan tidak peduli tidak mau repot-repot mengatakan apapun, dia hanya berlatih sendiri dengan panik. Adapun Yeku dia juga berlatih dengan susah payah, kita harus terus menunggu. Siapa yang tahu kapan kakak laki-laki akan menyelesaikan pelatihannya, kata Hou Fei tanpa daya. Hei Yu tersenyum, dalam beberapa tahun terakhir ini, saya juga tidak menghabiskan waktu dengan Linger. Sekarang saya akan pergi menghabiskan waktu bersama Linger dan memberikan bimbingan kepada Little Tong dan Guo Fan. Saat ini kesadaran Qin Yu benar-benar tenggelam dan tak henti-hentinya menyerap pemahaman. Seperti seorang musafir yang sangat lapar, dia dengan panik menyerap pemahaman yang ditinggalkan oleh Zuo Qiumei. Tubuh Qin Yu samar-samar memancarkan cahaya keemasan. Bahkan tulang di dalam tubuhnya memancarkan cahaya emas gelap. Terbukti ini adalah tanda bahwa Qin Yu telah mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Sebelum Qin Yu menenggelamkan kesadarannya ke dalam pelatihan tingkat yang dalam, dia sudah mencapai tahap ke-8 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Dalam 2000 tahun berikutnya, meskipun dia tidak secara proaktif melatihnya periode waktu yang lama, masih memungkinkan dia untuk mencapai tahap ke-9 dari tubuh emas gelap 9 langkah. Setelah sekian lama, Qin Yu yang telah duduk bersila sepanjang waktu tiba-tiba membuka matanya. Dua cahaya seperti esensi sedang dipancarkan dari matanya. Sudah 3000 tahun, Qin Yu menghitung jumlah waktu di dalam hatinya dan terkejut menemukan bahwa dia telah berlatih selama 3000 tahun. Pelatihan tingkat dalam dari kesadarannya sekarang dia mengingatnya, tampaknya hanya sekejap mata. Dalam sekejap 3000 tahun telah berlalu. Siapa sebenarnya Zuo Qiumei ini? Pemahaman tentang ruang kosmik yang ditinggalkannya begitu mencengangkan. Dalam 3000 tahun ini, saya hanya berhasil memahaminya 10 atau 20%. Namun dengan hampir 10 atau 20% ini, memungkinkan saya menjadi 10 hingga 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Qin Yu berdiri, gravitasi bintang gelap. Bahkan jika gravitasi ini meningkat 10 kali lipat, itu tetap tidak akan mempengaruhi saya sedikit pun.
Tiba-tiba kekuatan emas dipancarkan dari tubuh Qin Yu. The Gold Force melayang di sekitar tubuh Qin Yu. Seperti segumpal cincin emas menutupi Qin Yu. Qin Yu mulai mengapung, benar dia mengambang. Dia mengambang di bintang gelap. Bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Bahkan jika seseorang adalah seorang ahli tingkat Kaisar bintang 16, seseorang hanya akan mampu paling banyak melompat ke bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Mengambang praktis tidak mungkin. Itu hanya mungkin jika seseorang adalah ahli tingkat Kaisar bintang 18. Namun kekuatan Qin Yu saat ini masih belum di tingkat Kaisar bintang 18. Dia baru saja mencapai level Kaisar bintang 17. Namun melalui pemahamannya tentang ruang kosmik, Qin Yu dengan mudah mengubah ruang di sekitarnya dan menurunkan gravitasi bintang gelap di ruang sekitarnya beberapa puluh kali. Hukum itu adalah kekuatan yang paling dasar dan paling kuat. Qin Yu sudah mengerti ini. Namun dia juga mengerti bahwa ketika dua orang dengan tingkat pemahaman yang sama bertarung satu sama lain, mereka masih harus menggunakan kembali kekuatan paling primitif mereka. Meski demikian pemahaman tentang hukum tetap sangat penting. Teknik jari meteor 10.000, jari berbobot ribuan, jari ilusi 10, jari penghentian dan jari menusuk langit, itu benar-benar menggelikan. Qin Yu menertawakan dirinya sendiri. Qin Yu yakin, bahkan jika Peng Demon Emperor berani datang dan melawannya lagi, kemudian hanya dengan pemahamannya terhadap ruang, dia akan dapat dengan mudah menurunkan kecepatan Peng Demon Emperor dan membuat orang tercepat di alam abadi dan iblis menjadi yang paling lambat di antara tiga kaisar besar alam iblis. Jangan pedulikan teknik jari meteor, yang perlu saya ketahui hanyalah jari menusuk langit. Qin Yu mengulurkan jari telunjuk tangan kanannya. Sinar kekuatan emas ditembakkan dari jari Qin Yu. Ciu, seolah melewati lapisan luar angkasa sinar jari emas itu ditembakkan langsung ke tanah bintang gelap. Meskipun bintang gelap sangat tangguh dan tahan lama, lubang sedalam setengah meter masih tercipta oleh sinar jari. Qin Yu tidak menggunakan lubang hitamnya untuk meningkatkan kecepatan sinar jarinya. Sinar jari ini ditembak dengan memanfaatkan pemahaman Qin Yu terhadap ruang kosmik. Dia menyebabkan ruang di sekitar sinar jari hancur. Seandainya Zuo Qiumei, maka Qin Yu memperhitungkan bahwa dengan gelombang tangannya, dia akan mampu mengubah seluruh bintang gelap menjadi debu. Saya masih sangat lemah. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Lemah. Apakah Qin Yu benar-benar lemah? Hanya dengan tubuhnya yang sebanding dengan artefak ilahi kualitas tinggi, sudah tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Namun hal terkuat yang dimiliki Qin Yu adalah pemahaman terhadap ruang. Meskipun dia hanya berhasil memahami 10 hingga 20% dari apa yang ditinggalkan Zuo Qiumei untuknya. Di seluruh alam abadi dan iblis mungkin, hanya orang-orang seperti Kaisar Naga yang memiliki harta karun yang dapat menahan serangannya melalui pertahanan seperti penyu. Kurasa tubuhku sekarang telah mencapai level Kaisar bintang 17. Aku seharusnya tidak jauh dari level Kaisar bintang 18. Saya tidak perlu terburu-buru melatih diri saya lagi. Qin Yu telah bersiap untuk meninggalkan bintang gelap ini. Namun tepat setelah berjalan, 2 langkah Qin Yu membuka lebar matanya. Sudah 3000 tahun, Fei Fei dan mereka telah berlatih selama 30.000 tahun di alam Jianglan. Jangan beritahu saya bahwa mereka berdua telah mengalami kesengsaraan ilahi. Qin Yu menghilang dari alam bintang gelap. Dia telah memasuki alam Jianglan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.